Baik, Pak Dedin, bisa Ya kita mulai Pak, ya Pak Dedin ya? siap Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dedin. Bagaimana nih kabarnya Pak Dedin hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach Pak Hari. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya kabar Bapak Coach Pak Hari malam hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Mudah-mudahan kita sehat-sehat ya Pak. Baik Pak Dedin, Ya sebelum Pak. kita mulai, bagaimana perasaan Pak Dedin menjelang sesi coaching kali ini? Sejujurnya saya merasa tegang Pak, karena apa namanya dalam menghadapi sesi coaching ini karena memang ada beberapa tantangan di pekerjaan saya mencari solusi yang lebih efektif, Pak. Baik, saya sangat menghargai kejujuran dari Pak Dedin. Mari kita jadikan sesi pada kali ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak Dedin? Iya, Pak. Hari ini saya akan berdiskusi atau apa namanya berbagi kepada coach tentang masalah yang saya hadapi, coach, yaitu tentang apa namanya tentang presentasi ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya gitu ya, di depan umum supaya lebih menarik dan lebih apa namanya lebih feedbacknya itu ada gitu ya antara saya dan audien gitu, coach. Baik, Pak Dedin, apa sih tujuan yang ingin Pak Dedin capai pada kesempatan coaching kali ini, Pak? Saya ingin bisa Pak Hari presentasi dengan lebih percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Itu mungkin tujuan saya mengadakan coaching pada Bapak gitu ya, pada Bapak Hari dalam kesempatan Baik, kali ini. baik, bagus sekali, Pak Dedin. Tujuan yang Pak Dedin ingin harapkan. Lalu, apa sih ukuran keberhasilan yang Pak Dedin inginkan dari coaching kali ini, Pak? Ya tentunya saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta lebih percaya diri serta mendapatkan feedback positif dari audien saya gitu Pak selagi saya apa namanya melaksanakan presentasi di depan umum gitu. Oke, sekarang Pak Dedin, mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa sih yang membuat Pak Dedin merasa kesulitan dalam presentasi? Eh, saya merasa gugup dan kadang-kadang sering lupa kata-kata saat presentasi karena mungkin kurang percaya diri gitu Pak ya. Per hari gitu ya. Jadi saya gugup gitu. Kadang-kadang kalau rencananya begini, pas pelaksanaannya begitu gitu, nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi gitu. Baik, jadi bagaimana perasaan itu Pak bisa muncul gitu Pak? Ya rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan yang positif Pak kepada audien. Kadang-kadang saya berpikir wah apa presentasi saya ini dapat diterima dengan baik oleh audien? Apakah istilahnya hanya saya aja yang istilahnya memberi kesan yang positif tapi di audien itu nggak diterima dengan hal yang positif gitu. Saya takut gitu Pak. Jadi, sehingga saya menjadi gugup gitu Pak.
Baik, Pak Dedin. Lalu bagaimana Pak Dedin menghadapi situasi tersebut, Pak Dedin? Ya saya tentunya eh, itu ya Pak, menghadapi hal tersebut justru itu saya ingin Coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung ya, membuka Mm-mm. ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ya. Jadi saya merasa didengar dan didukung gitu oleh audien dan pada kesempatan ini saya mengadakan coaching dengan Bapak gitu supaya ada solusinya gitu Pak ya. Baik, mari kita akan bersama-sama Pak Dedin mencari sebuah solusi untuk mengatasi daripada hambatan yang disampaikan tadi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan selain tadi? Ya tentunya saya hanya ingin merasa lebih percaya diri aja Pak ya dan terampil saat presentasi gitu ya. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya gitu. Baik, Pak Dedin. Sekarang mari kita merancang sebuah rencana aksi, Pak. Nah, apa rencana Pak Dedin dalam mencapai tujuan presentasi yang baik yang ingin diinginkan oleh Bapak? Tentunya prioritas saya yang utama adalah mempersiapkan materi pembelajaran materi ya, materi presentasi yang baik dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Terus saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi adalah latihan ya dan membantu saya dalam rangka dalam mengatasi rasa gugup saya gitu. Jadi sering berlatih gitu ya, itu Pak. Baik, bagus, Pak Dedin. Adakah prioritas yang Bapak Dedin miliki dalam rencana aksi tersebut? Ya, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik ya. Bagaimana sih presentasi yang baik itu? Saya akan apa namanya berusaha mencari referensi gitu Pak ya. Terus juga tentunya saya akan mempersiapkan slide yang lebih menarik gitu ya. Terus juga berlatih presentasi dengan fokus ya, dengan intonasi dan gerakan tubuh gitu ya. Saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif dari teman atau mentor gitu Pak ya. Mungkin itu Pak. Hmm, baik, Eh, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak ya. Rencana aksi yang terstruktur, terukur, dan fokus pada detail yang akan membantu Bapak dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih baik dan efektif. Lalu bagaimana Pak Dedin melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya tentunya saya akan berkomitmen coach ya dalam mempersiapkan materi presentasi yang baik, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor gitu ya, coach. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Pak. Ya, Eh, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi? tentunya saya berkomitmen Pak untuk mempersiapkan diri ya, baik itu materi presentasinya ya, baik itu berlatih di depan cermin, mencari feedback yang baik. Saya juga akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback ya dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Jadi saya percaya Baik. dukungan mereka akan menjadi Mm-mm. pendorong, motivasi dan pemantik perbaikan buat saya Pak ke depannya. Oke. Lalu Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? Ya, saya akan terus berlatih presentasi mencari ya tentunya itu Pak ya mentor, eh, mentor dan teman itu ya.
yang membantu saya dalam hal untuk memperbaiki permasalahan saya, dan saya juga akan lebih fokus lagi untuk berlatih ya, seperti berlatih depan cermin, apa namanya, bagaimana presentasi saya supaya lebih terlihat menarik ya di depan umum, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Baik. Juga akan minta feedback dari teman dan mentor gitu ya. Oke. Karena itu saya Jadi yakin Pak, akan membantu dari seluruh. baik. Iya Pak. Baik, Pak Dedin. Lalu Pak Dedin, bagaimana nih dengan tindak lanjut ke depannya dari coaching pada kali ini? Ya tentunya untuk tindak lanjutnya ya saya akan senantiasa apa namanya, berdiskusi bersama ya dengan coach ya, untuk mengatasi permasalahan ini dan supaya ada jalan keluarnya, dan saya akan selalu berkomitmen presentasi saya ini supaya lebih menarik dan mendapatkan feedback yang baik dari audiens gitu Pak. Saya akan senantiasa apa namanya, berkomitmen terus berlatih dan berlatih ya, dan mendapat masukan dari teman atau mentor gitu ya, supaya Baik. ada ya, ada ininya, ada apa namanya, ada yang apa itu istilahnya ya, ada yang mengawasi gitu, Oke. dalam hal oh harus Oke. begini, nah intonasinya, gerakan tubuhnya, insya Allah saya tindak lanjutnya itu Oke. biasa seperti itu Pak. Mantap. Baik, Pak Dedin. Alhamdulillah ya, Pak. Pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, saya berharap Pak Dedin bisa menerapkan rencana-rencana yang Bapak laksanakan. Dan saya juga berharap dapat berbicara lagi nih dengan Bapak untuk melihat hasil perubahannya ke depan. Terima kasih Pak Dedin sudah berbagi sharing pengalamannya pada pertemuan kali ini. Mungkin kita cukupkan ya Pak Dedin ya. Ya Sampai di Pak. sini. Jika ada yang kurang berkenan dan kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri Pak Dedin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas coachnya, saya terima dengan baik ya, dan mungkin nanti kita bisa berkolaborasi lagi ya, bisa berdiskusi lagi agar permasalahan saya itu bisa ada solusinya. Terima kasih Pak Ari. Coach saya ya Sama-sama pada Pak. kesempatan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.